alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi untuk semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli hal. Setiap Rabu subuh ya, insya Allah kita rutinkan untuk kelas Akademi Muslim Sejati. Bagaimana kita bisa uh, membenahi diri, mengevaluasi, dan terus berikhtiar yang terbaik untuk menjadi Muslim sejati insya Allah. Kemudian kita bersalawat juga kepada suasana kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya seluruh muslimin dimanapun berada. Semoga semuanya kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya selalu istiqomah dengan keimanan, dengan keislaman, dan juga ikut berkontribusi dalam dakwah untuk mempersatukan kembali seluruh umat Islam di dunia. Kita awali dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ali Akbar. Untuk yang baru gabung banget ya, ahlan wa sahlan di program kelas online Akademi Muslim Sejati, yang menjadi tagline kita adalah untuk menyongsong kembalinya peradaban Islami. Kalau ternyata kita masih belum mungkin terlalu banyak berkontribusi dakwah, setidaknya kita belajar dulu nih di sini. Kita belajar, kita coba mencari hal-hal sederhana apa yang mungkin bisa kita share, bisa kita ajak, minimal ngajak yang lain untuk bisa bergabung bersama. Kita belajar bareng di sini, yang mulai dari akidah, ada syariah, ada juga nanti dakwah, ada juga saksia, macam-macam. Nah, semua hal akan kita bahas di sini, dan insya Allah kita niatkan program ini terus berjalan sampai bertahun-tahun ke depan agar bisa menjadi wadah pembelajaran kita bersama, diskusi, karena di sini insya Allah diskusinya kita upayakan selalu mendalam, selalu ada hal-hal baru yang barangkali relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Kami mengingatkan untuk yang masih belum menunaikan komitmennya, silahkan ya, karena kita juga ada komitmen infak terbaik, ya silakan saja diatur sendiri berapa komitmennya, karena memang kita peruntukan untuk keberlangsungan program kita ini, untuk dari sisi operasional, dari sisi tools-nya, macam-macam ya, dari hal-hal yang terkait dengan keberlangsungan Akademi Muslim Sejati ini. Untuk yang akidah, kemarin 33-34 kali pertemuan, harapannya syariah juga minimal seperti itu atau bahkan lebih, karena syariah ini memang butuh penjelasan yang cukup mendalam, mendetail, sehingga acuan kita dalam berbuat, dalam beramal itu benar-benar kita pahami. Kenapa dia halal, kenapa dia haram, kenapa dia sah, tidak sah, itu alhamdulillah sudah ada acuan-acuan ya, yang kemudian sudah kita pelajari bersama. Dan sekarang ini masuk ke Istiqro'i part ketiga ya. Bisa jadi hari ini dituntaskan, bisa jadi 4 part lagi nih ya, karena metode Istiqro'i ini Masya Allah, kan kemarin sudah disampaikan. Untuk yang masih penasaran dengan hukum khilafah, hari ini insya Allah akan dibahas ya. Seperti apa, kenapa sih dia akhirnya kesimpulannya itu menjadi wajib, bahkan menjadi sesuatu yang sangat urgent banget untuk kemudian harus menjadi pengingat untuk seluruh umat Islam, bahkan bukan hanya untuk jamaah-jamaah tertentu, bukan hanya untuk individu, tapi untuk seluruh umat. Ini sangat penting sekali. Nah, hari ini kita akan coba pelajari alurnya. Ya, akan diajarkan oleh gurunda kita, alur sampai pada kesimpulan khilafah wajib itu seperti apa sih, dalilnya apa saja gitu, dan bagaimana kita bisa menyampaikan lagi itu kepada yang lain. Nah, itu yang paling penting. Oleh karena itu fokus ya, silakan diikuti terus Akademi Muslim Sejati, ajak rekan-rekan kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain. Lebih bagus lagi barangkali ada nobar, silakan
yang di rumah mau nobar dengan keluarga, mungkin yang lagi di pondok juga silakan nobar dengan santri-santrinya, sekolah dan seterusnya. Yang sambil jalan fi amanillah, yang mungkin ada kewajiban mencari nafkah atau mungkin mengantarkan anaknya sekolah, ya hati-hati di jalan, semoga selalu dilindungi sama Allah dan kemudian bisa sambil menyimak ya, sambil menyimak pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, ini informasi-informasi awal yang perlu kita sampaikan. Ya, ahlan wa sahlan, selamat bergabung. Fokus hari ini salah satu materi terpenting yang akan kita pelajari. Kemudian ada informasi tambahan untuk EKI 1, serial kuliah menjadi pakar ekonomi Islam batch 9 akan kita mulai tanggal 30 nih, insya Allah tanggal 30, hari Kamis, setiap Kamis jam 8. Nah, ini kita belajar ekonomi makro berarti. Ya, kita belajar ekonomi makro, bahkan persoalan krisis, persoalan kemarin PPN yang lagi rame, ya, kemudian persoalan pasar yang harusnya mengelola sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah ini, itu yang paling tepat siapa, kepemilikannya bagaimana, itu semuanya dibahas nanti di kelas ekonomi Islam. Nah, ini sudah batch 9, silakan yang berminat dan sangat murah meriah, cuma 300.000 saja. Ya, sangat murah meriah, cuma 300.000 saja, insya Allah bisa mengikuti kelas menjadi pakar ekonomi Islam. Itu untuk per semesternya seperti itu. Dan rekaman fullnya juga ada, materinya juga ada. Insya Allah kan dimulai tanggal 30, ini belum diupdate ya, tanggal 30 Januari hari Kamis, jam 8 sampai 9.30, kurang lebih 90 menit lah. Jadi silakan diagendakan, silakan dijadwalkan, atau mungkin direferensikan kepada yang lain yang memang tertarik dengan ekonomi, untuk kemudian bisa lebih mendalami bersama gurunda kita yang merupakan pakar daripada ekonomi Islam di Indonesia, insya Allah seperti itu. Baik, itu informasi-informasi awal yang perlu kita sampaikan. Alhamdulillah sudah pada gabung semuanya ini. Ya, silakan disiapkan alat tulisnya. Ini materi seru banget hari ini. Ya, bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan khilafah itu wajib. Itu dalil apa saja yang masuk ke dalam, bagaimana membangun argumentasinya, bagaimana mengolahnya, dan seterusnya. Itu ternyata menggunakan metode istiqro'i yang hari ini kita bahas insya Allah. Nah, baik ya, ya silakan ajak yang lain kalau misalnya masih belum bergabung undangannya, kontakannya boleh ya di reminder, langsung saja di copy link Zoom-nya dikirimkan. Ya, dikirimkan link Zoom-nya, ini sudah mau dimulai kelasnya, silakan bergabung. Hari ini topiknya menarik banget ya untuk kemudian kita simak bersama. Baik, alhamdulillah gurunda kita sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Sering keluar kota ya Ustadz ya, sering safar. Semoga sehat selalu Ustadz. Semoga juga bisa senantiasa memberikan pembelajaran, nasihat, dan juga ilmunya kepada kita semua. Baik, untuk efektivitas waktu barangkali bisa langsung dimulai. Tafadhol Mas Guru Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan materi tentang metode istiqro'i. Kita sudah membahas dua contoh ya. Contoh yang pertama, kemarin kita membahas tentang bagaimana kita menarik satu kesimpulan hukum yang bersifat umum, yaitu ta'rif ijarah. Walaupun sekedar membuat definisi atau ta'rif ijarah, tetap harus menggunakan proses istinbat yang tidak mudah ya. Karena metode istiqro'i ini metode yang paling canggih, metode yang levelnya paling tinggi, sehingga istinbatnya harus bertingkat-tingkat. Kemudian contoh yang kedua,
Ini sebenarnya penyimpulan yang paling berat tentang hukum infisal. Karena itu diistimbat dari 11 hukum. Ya. Dari 11 hukum yang bersifat khusus, yang bersifat juz'iyah. Kemudian diistimbat lagi menjadi hukum yang umum, yaitu wajibnya infisal atau haramnya ikhtilat. Jadi wajib mewujudkan kehidupan dalam kehidupan ini, pemisahan antara kehidupan laki-laki dan perempuan. Kecuali dengan izin khusus, maka interaksi laki-laki perempuan yang asing atau ajnabiyah itu dibolehkan. Oke, sekarang masuk contoh yang ketiga, tadi sudah disampaikan. Ini contoh yang paling mengguncangkan dunia persilatan, karena seluruh dunia sekarang memusuhi, seluruh dunia tidak suka, seluruh dunia mencoba menghentikan, yaitu hukum khilafah. Baik, kita langsung masuk ke materi. Jadi kita masuk contoh yang ketiga, yaitu hukum khilafah. Biasanya kalau kita menyebut hukum khilafah itu wajib, pasti akan muncul pertanyaan, dari mana bisa menyimpulkan khilafah itu wajib? Sebentar ya. Karena studionya berdekatan. Jadi kalau kita mengatakan khilafah hukumnya wajib, itu dalilnya dari mana? Mesti langsung punya dalilnya mana? Dan tentu kalau bertanya tentang dalil kan pengen langsung. Sebagaimana orang mengatakan sholat itu wajib, dalilnya mana? Mesti kan langsung begitu. Maka jawabannya kan, kalau bisa yang disebut dalil yang wajib ya seperti perintah sholat, aqimus sholata wa atuz zakata. Ada nggak dalil yang seperti itu? Aqimul khilafata. Kalau nggak ada ya itu berarti ngarang khilafah itu nggak ada dalilnya. Nah itu berarti belum pernah belajar usul fikih. Nah para ulama sudah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana metode penarikan hukum syariat yang paling canggih, paling tinggi, yaitu metode istiqra'i. Baik, kita sekarang masuk kepada hukum khilafah. Jadi yang kita bahas ini mulai dari ta'rif, berarti ada dua yang dihasilkan, ta'rif khilafah dan hukum khilafah. Para ulama memberikan ta'rif atau definisi khilafah. Khilafatu hiya ri'asatun amatun lil muslimina jami'an fid dunya liiqamati ahkami syar'i al-islami wa hamli da'watil islamiyati ilal alam. Khilafatu hiya, khilafah adalah ri'asatun amatun, kepemimpinan umum lil muslimina jami'an, untuk seluruh kaum muslimin di dunia liiqamati ahkami syar'il islami, untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam, wa hamli da'watil islamiyati ilal alam, dan mengemban dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru alam. Sekali lagi, ini ta'rif ya. Kenapa ulama bisa membuat ta'rif sedetail itu, sepanjang itu? Tentu tidak mengarang, tidak hanya dengan merenung, tidak hanya sekedar baca-baca atau lihat sejarah, tapi digali dari hukum-hukum syariat secara bertingkat yang tadi kita sebut dengan metode istiqra'i. Kemudian yang kedua, hukum khilafah itu wajib. Nah,
Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyimpulkan khilafah itu wajib dengan ta'rif atau definisi seperti itu? Kalau hukum infisal kemarin itu dengan 11 hukum khusus, bagaimana dengan hukum khilafah? Padahal tidak ada nas-nas Quran dan Sunnah yang secara langsung memerintahkan mendirikan khilafah sebagaimana tadi. Perintah mendirikan sholat, hakimu sholata, dirikanlah sholat. Kenapa tidak ada hakimu khilafata? Katanya mahkotanya kewajiban. Kalau mahkotanya kewajiban mestinya ya ada perintah yang sahih, perintah yang jelas, perintah yang tegas, hakimu khilafata. Nah, sering kita mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka jawabnya ini dengan menggunakan metode istiqro'i, baik untuk menyimpulkan definisinya atau ta'rifnya maupun untuk menyimpulkan hukumnya. Nah, ternyata untuk khilafah ini diistimbat dari beberapa hukum syariat yang bersifat khusus. Kalau hukum infisal yang kemarin ada 11 hukum syariat khusus, untuk khilafah ini ada berapa? Paling tidak ada 6 ya, ada 6. 1, ini hukum khusus ya. Sebenarnya hukum khusus itu berdiri sendiri-sendiri, nanti bisa diistimbat lagi menjadi hukum yang umum, berupa ta'rif dan hukum wajibnya. 1, adanya kewajiban mengangkat pemimpin negara untuk menerapkan hukum Allah. Ini biasanya kalau pas pemilu sering dipakai dalil-dalilnya. Memilih pemimpin wajib. Memang ada hukum dalam Islam itu, orang Islam tidak boleh hidup kecuali ada pemimpinnya. Tapi ini baru hukum nomor 1. Nomor 2, adanya kewajiban membaiat khalifah. Nah, kemarin saya di Malaysia sempat diminta untuk mengisi ceramah. Saya menjelaskan apa bedanya qasam dengan baiat. Ternyata dalam Islam mengangkat pemimpin itu wajib dengan akad baiat. Tidak cukup dengan qasam. Qasam itu sumpah. Kayak Donald Trump kemarin dilantik itu sebenarnya qasam, bukan baiat, bukan akad. Nah, biasanya saya untuk membedakan itu, yang paling jelas itu membedakan, mohon maaf ya, nikahnya orang Islam dengan nikahnya orang Kristen. Kalau nikahnya orang Islam itu dengan akad. Kalau nikahnya orang Kristen dengan qasam. Kalau pernah melihat di video-video bagaimana orang Kristen itu menikah, atau di film-film biasanya kan cukup di hadapan pastor, yang laki-laki bersumpah, kemudian yang perempuan bersumpah. Nah, itu namanya qasam. Dan itu bukan baiat. Persis seperti pelantikan Presiden Donald Trump kemarin. Dia bersumpah. Nah, sumpah itu hanya satu pihak. Tidak ada ijab dan qabul. Sedangkan baiat, pengangkatan pemimpin Islam itu wajib dengan baiat. Harus ada ijab dan qabul. Nah, ulama sudah membuat satu hukum sendiri, ini berdiri sendiri. Khalifah itu sah kalau dibaiat oleh rakyatnya. Jadi yang mengijab itu rakyatnya, yang mengqabul itu khalifahnya. Nah, itu dalam sistem pemerintahan Islam dibahas secara rinci ya. Nomor 3, adanya kewajiban membaiat satu orang khalifah saja. Ini juga hukum yang berdiri sendiri. Umat Islam haram hukumnya punya 2 pemimpin. Nah, ini mengandung mafhum muwafaqah. 2 pemimpin aja nggak boleh, apalagi 57. Sekarang ada 57 pemimpin. 2 saja nggak boleh. Ini berdiri sendiri, hukum yang ketiga. Kemudian hukum yang keempat, adanya kewajiban melaksanakan ukubat yang hanya kewenangan negara saja. Khusus kewenangan khalifah saja.
mohon maaf, ukubat itu tidak sah dilaksanakan oleh siapapun juga. Termasuk, mohon maaf, sekarang di Saudi, ukubat, hukum Islam, terutama hudud itu diterapkan oleh negara. Sah atau tidak? Oleh negara. Jawabnya tidak sah. Karena negaranya, pemimpinnya juga tidak sah. Karena apa? Karena tidak dibaiat. Jadi pemimpin yang sah itu harus dibaiat, dan pembaiatan itu hanya berlaku untuk khalifah. Berlaku untuk khalifah. Wah, ini berarti. Berarti nanti pelaksanaan ukubah di Arab Saudi pun tidak sah secara syar'i. Nah, bagi yang tidak setuju boleh diskusi ya. Nomor 5, adanya ijma' sahabat yang mewajibkan untuk mengangkat khalifah. Jadi kita paham dalil syar'i itu ada 4 yang qat'i ya. 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 ijma' sahabat, yang keempat adalah al-qiyas. Nah, untuk dalil-dalil syariat yang qat'i ini memang belum kita bahas. Insya Allah berikutnya kita bahas secara khusus. Jadi ini menjadi satu hukum khusus bahwa wajibnya khilafah itu dari ijma' sahabat, khususnya ketika Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu ada hukum-hukum khusus yang muncul yang berasal dari ijma'. Hukum ijma' yang penting yaitu dibukukannya Al-Quran. Jadi Al-Quran dikumpulkan menjadi satu buku seluruh di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh sahabat sepakat. Nah, itu berarti ijma'. Nah, Al-Quran yang kita pegang sekarang ini adalah produk ijma'. Jadi kalau ada umat Islam yang menolak ijma' sahabat, ya berarti menolak Quran. Karena Quran, kenapa urutannya seperti itu, kemudian kenapa ada 30 juz, 114 ayat, 114 surah, dan seterusnya, itu hasil ijma' sahabat dalam satu kitab induk yang dulu diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itu contoh hukum ijma'. Nah, yang kita bahas sekarang adalah ijma' apa? Ijma' tentang kesepakatan seluruh sahabat setelah Rasul wafat wajib ada penggantinya yang disebut khalifah. Jadi setelah khalifah itu ijma' sahabat. Harus ada pengganti Rasul yang wafat, tapi pergantian hanya khusus masalah kepemimpinan negara, bukan mengganti sebagai Rasul. Karena Rasul kita itu punya 2 kedudukan. Yang pertama itu adalah sebagai Rasul, yang kedua sebagai kepala negara. Tidak semua Rasul itu punya kedudukan seperti itu. Seperti Nabi Musa itu Rasul sekaligus, tapi bukan kepala negara. Contohnya begitu. Kalau Nabi kita itu Rasul sekaligus kepala negara. Nah, yang digantikan itu adalah kedudukannya sebagai kepala negara yang disebut khalifah. Nah, ini ijma' sahabat menjadi hukum yang berdiri sendiri juga. Yang keenam, adanya kewajiban mengemban dakwah dengan jihad oleh negara. Ini hubungannya dengan ta'rif tadi. Wa hamlid dakwatil islamiyati, dan mengemban dakwah Islamiyah lal alam, kepada seluruh dunia. Tadi ujung dari ta'rif atau definisi khilafah itu kan wa hamlid dakwatil islamiyati ilal alam. Walaupun hanya satu penggalan kalimat, itu nas-nasnya banyak. Nah, paling tidak mungkin bisa lebih ya. Ini sejauh yang mampu saya kumpulkan. Ada 6 hukum khusus yang kemudian diistimbat oleh ulama menjadi ta'rif atau definisi khilafah yang tadi sudah kita uraikan. Yang kedua, kesimpulan hukum, yaitu wajib hukumnya ada khilaf. Sehingga kalau umat Islam itu
sekarang hidup tanpa khilafah, mohon maaf ya, seluruh umat Islam dosa. Seluruh umat Islam dosa. Setuju nggak setuju, mau tidak mau, nanti yang tidak sepakat ya boleh saja. Boleh saja kita diskusikan. Baik, 1-6 kita bahas satu-satu ya. Yang pertama wajib adanya pemimpin. Nah ini dalilnya dari mana? Ternyata yang pertama dari Quran surat Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Nah, Imam Qurtubi, jadi kalau orang sering belajar tafsir, disebut Imam Qurtubi, insya Allah paham bahwa Imam Qurtubi itu seperti Sayyidul Mufasir ya, pemimpinnya para mufasir. Jadi seperti apa? Penghulunya para mufasir. Nah, jadi kalau ada yang meremehkan Imam Qurtubi itu berarti tidak menguasai ilmu tafsir ya. Ahli tafsir umumnya sangat hormat dan ini salah satu imam mufasir yang menjadi rujukan bagi para mufasir-mufasir yang lain. Nah, Imam Qurtubi saja berpendapat bahwa ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah. Bahkan beliau menegaskan, ini menurut Imam Qurtubi ya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengangkat khalifah ini di kalangan umat dan seluruh imam mazhab, kecuali pendapat yang berasal dari Al-Asom, yang dianggap tuli tentang syariah. Jadi beliau tidak mengakui keulamaan dari Al-Asom. Dan siapa saja yang mengikuti pendapatnya. Jadi seluruh ulama bersepakat bahwa mengangkat khalifah hukumnya wajib. Nah, mungkin sebagai informasi tambahan ya, banyak yang mengartikan khalifah yang dimaksud di sini adalah kekhilafan yang berarti kekhilafan yang bersifat individual. Jadi semua manusia yang lahir ke dunia ini ya khalifah. Jadi makna khalifah ini makna umum. Manusia yang lahir ke dunia itu adalah khalifah. Bukan makna khusus, yaitu khalifah dalam arti pemimpin negara. Nah, banyak yang berpendapat seperti itu. Bismillah. Si batuk ya, karena oleh-oleh dari Malaysia. Bagaimana menjawabnya? Kalau ada yang berpendapat khalifah yang dimaksud itu bukan khalifah kepala negara, tapi semua manusia itu khalifah. Nah, kalau kita belajar usul fikih, ternyata ulama usul fikih menjelaskan kata khalifah ini adalah termasuk dalalatul, jadi dalalah tadum. Jadi dalalah itu ada macam-macam ya, ada dalalatul iltizam, ada dalalatul iqtido. Nah, ternyata ada yang disebut dalalatul tadumun. Jadi dalalatul tadumun itu makna satu lafadz yang bisa mencakup makna khusus sekaligus makna umum. Jadi kata khalifah ini sebenarnya boleh dimaknai makna umum, yaitu khalifah dalam arti seluruh manusia itu adalah khalifah, itu makna umum. Tapi juga bisa dimaknai makna khusus, khalifah dalam arti kepemimpinan negara. Itu namanya dalalatul tadumun ya. Ini kalau belajar usul fikih sampai ke situ ya.
para ulama menjelaskan. Oleh karena itu kalau Imam Qurtubi mengambil kata khalifah ini sebagai makna khusus, yaitu wajib mengangkat seorang pemimpin bagi seluruh kaum muslimin, itu berarti mengambil makna khusus terhadap lafaz khalifah ini sah menurut kaidah usul fikih. Jadi memang ada dalalah yang maknanya adalah dalalatu tadum, yaitu bisa dimaknai makna khusus, bisa dimaknai makna umum. Nah, imam besar dalam ilmu tafsir ini ternyata memaknai dengan makna khusus. Nah, berarti mengambil kaidah dalalatu tadumun tadi. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wajib hukumnya ada pemimpin negara melaksanakan hukum dari Allah dan Rasul-Nya bisa dilihat dalam An-Nisa 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha. Taatlah kamu kepada Allah. Wa atiur rasulah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Nah, kalau ini bukan dalalatul tadumun, ayat ini mengandung dalalatul iltizam. Apa maksudnya? Dalalatul iltizam dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri. Dalalatul iltizam yang dimaksud apa? Kalau kita diperintahkan mentaati Allah, konsekuensi logisnya, itu namanya dalalatul iltizamnya, konsekuensi logisnya adalah Allahnya harus ada. Jadi dalalatul iltizam itu seperti konsekuensi logis ya. Kalau di Indonesia kan maksud dalalatul iltizam itu konsekuensi logis. Berarti tidak masuk akal kalau kita disuruh mentaati Allah, Allahnya nggak ada. Tidak masuk akal kalau kita disuruh mentaati Rasul, Rasulnya nggak ada. Tidak masuk akal kalau kita disuruh mentaati ulil amrinya tidak ada. Nah, itu namanya dalalatul iltizam. Beda dengan tadi ya, ayat yang awal tadi yang diambil dalalatul tadumun. Sekarang dalalatul iltizam. Nah, kita belajar sedikit-sedikit ya. Saya juga masih belajar sedikit-sedikit tentang usul fikih ya. Ternyata ada dalalatul iltizamnya ini. Jadi kalau kita diperintahkan mentaati Allah, konsekuensi logisnya Allah harus ada. Kalau kita diperintahkan mentaati Rasul, konsekuensi logisnya Rasulnya harus ada. Termasuk kalau kita diperintahkan mentaati ulil amri, konsekuensi logisnya juga ulil amrinya harus ada. Nah, kemudian para ulama juga menjelaskan kenapa kata Allah dilekatkan kalimat atiu, Rasul juga atiu, sedangkan ulil amri tidak ada kata atiu. Ini menunjukkan bukan sembarang ulil amri, gitu loh. Nah, ini mohon maaf ya, kebanyakan kesalahan-kesalahan pas pemilu, ketika ada pemilu selalu menggunakan ayat ini. Ini ayat yang menunjukkan wajib mengangkat ulil amri dan wajib mentaati ulil amri yang terpilih. Nah, para ulama menjelaskan rahasianya di mana untuk menunjukkan bahwa ini bukan sembarang ulil amri dan yang dimaksud ulil amri itu harus khalifah. Kalau tidak khalifah tidak boleh disebut ulil amri. Rahasianya yang pertama, karena kata ulil amri tidak dilekatkan kata atiu. Kalau Allah atiu berarti wajib taat kepada Allah. Wa atiur rasulah berarti wajib taat kepada Rasul. Tapi kepada ulil amri tidak ada kata atiu. Tidak ada.
Itu maknanya apa? Yang dimaksud ulil amri, ini menurut para mufasir ya, nanti boleh dicek. Kesimpulannya apa? Ulil amri yang dimaksud bukan sembarang ulil amri, bukan sembarang pemimpin negara. Ulil amri yang dimaksud adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebenarnya hakikat taat itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh taat kepada manusia. Makanya ulama menyimpulkan itu pasti diperkuat dengan dalil-dalil yang lain. Misalnya dari sabda Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Misalnya ada hadis seperti itu. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu memerintahkan kepada kemaksiatan. Yang dimaksud maksiat itu adalah tarkul wajibat wa fi'lul muharramat. Maksiat itu melaksanakan keharaman dan meninggalkan kewajiban. Jadi kalau ada pemimpin yang memerintahkan keharaman, misalnya pemimpin mengatur ekonominya dengan riba, itu berarti riba yang diharamkan malah diwajibkan, itu maksiat. Dan kalau ada pemimpin yang mengatur rakyatnya dengan kemaksiatan itu tidak boleh disebut ulil amri, tidak boleh. Karena yang disebut ulil amri itu yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Rasul melarang taat kepada sesama makhluk, tidak hanya ulil amri, kepada suami juga nggak boleh taat kalau suami memerintahkan kepada kemaksiatan. La ta'ata li makhluki fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah. Itu argumen yang pertama, yaitu tidak ada kata atiu untuk ulil amri. Itu menunjukkan bukan sembarang ulil amri. Argumen yang kedua diperkuat dengan lanjutannya ayat ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli. Ini namanya ta'kid ya, kalau dalam istilah usul fikih. Taukid atau ta'kid itu penguat. Jadi selain alasan pertama tidak ada kata atiu pada ulil amri, diperkuat dengan lanjutan ayat. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, berarti kalau di tengah-tengah masyarakat itu terjadi perbedaan pendapat, termasuk ada perbedaan pendapat antara pemimpin dengan rakyat. Kayak yang lagi rame ya, misalnya antar kementerian aja bingung. Kemudian dengan TNI AL bingung masalah pagar laut itu. Tiba-tiba di laut pantai Tangerang kok dipagari itu. Sampai 30 km lebih. Semua ribut. Ternyata sudah dikapling-kapling. Ketika dicabuti oleh tentara, ternyata ada yang marah karena sudah ada sertifikatnya. Sudah ada sertifikat tanah di atas laut. Di bawah laut maksudnya. Sertifikat tanah di bawah laut. Nah, ini lagi rame gitu loh. Perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat seperti ini, siapa yang akan dipegang? Apa kementerian ini, apa kementerian itu, apa tentara ini, tentara itu, apa presidennya? Katanya yang mencabuti itu perintah presiden. Ternyata menurut menteri agraria itu melanggar karena sudah ada sertifikatnya. Bahkan ada, mohon maaf ya, dari mantan pemimpin organisasi massa terbesar mengatakan itu hukumnya boleh gitu loh. Mengagari laut itu termasuk ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati. Wah, terjadi keributan. Bagaimana menyelesaikan? Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau ada perbedaan pendapat, farudduhu ilallahi war rasuli. Kembalikan penyelesaiannya itu hanya kepada Allah dan Rasul.
Itu memperkuat ulil amri yang dimaksud itu apa? Ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, menyelesaikannya bukan menurut pendapat pemimpin, bukan mengikuti pendapat suara terbanyak, bukan suara terbanyak. Tetapi apa? Farudduhu ilallahi wa rasuli. Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita lihat tafsirnya, farudduhu ilal kitabillahi wa sunnati rasulihi. Mesti para mufasir menambahi dengan frase itu. Farudduhu ilallahi wa rasuli, maksudnya adalah farudduhu ilal kitabillahi wa sunnati rasulihi. Kembalikan kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sekali lagi, ini menjadi argumen atau hujjah yang kedua, bahwa ulil amri yang dimaksud bukan sembarang ulil amri. Bukan setiap pemimpin negara itu ulil amri, tapi yang dimaksud ketaatan ini kepada ulil amri, yaitu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak lain adalah khalifah. Kemudian takkidnya ada dua. Takkid yang pertama tadi farudduhu ilallahi wa rasuli, ternyata ada takkid yang kedua, penguat, penegas yang kedua, yaitu apa? Ada syarti. Ini yang menunjukkan syarat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini penguat ya, atau taukid. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini penguat kenapa? Kalau kamu tidak mau mengembalikan semua masalah mengatur dunia itu kepada Allah dan Rasul-Nya atau Quran dan Sunnah, itu maknanya apa? Tidak memenuhi syarat sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Itu namanya insyarti. Jadi kalau kita ingin memenuhi syarat sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, syaratnya apa? Kembalikan semua masalah hidup ini, termasuk pengaturan negara ini, kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak mau, yang diancam apa? Akidahnya, keimanannya. Kamu masih punya iman pada Al-Quran dan Sunnah apa enggak sih? Kok malah mengembalikan masalahnya kepada suara terbanyak atau demokrasi. Jadi ulil amri yang dimaksud bukan pemimpin demokrasi. Tidak lain adalah pemimpin Islam, dan pemimpin Islam nanti ditemukan dalam hukum yang lain. Tidak lain adalah khalifah. Dzalika khairu wa ahsanu ta'ala. Ini penguat yang ketiga. Jadi taukidnya ada tiga. Taukid yang pertama itu farudduhu ilallahi rasulihi. Taukid yang kedua in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Taukid yang ketiga, penegasan yang ketiga apa? Dzalika khairun. Yang demikian itu lebih utama, wa ahsanu ta'wila, dan paling baik akibatnya. Khasana itu baik. Kalau ahsan itu paling baik, karena itu ada hamzah tafdil ya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab. Kalau hasan saja maknanya baik. Tapi kalau ahsanu ta'wila itu yang paling baik akibatnya. Itu taukid yang ketiga. Ini luar biasa ya. Satu ayat itu ada tiga penguat, tiga taukid yang menunjukkan bahwa ulil amri yang dimaksud itu adalah pemimpin Islam, yaitu pemimpin yang menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai diperkuat tiga hujjah. Kalau umat Islam masih ndablek ya, istilah orang Jawa, masih ngeyel, itu ya kebangetan. Kurang apanya sih ayat Quran ini? Nah, karena ini ayatnya sudah disampaikan, nanti kalau di akhirat kita ditegur ya jangan menyesal. Kenapa kamu hidup kok malah memilih demokrasi daripada khilafah? Padahal ayatnya sudah jelas, demokrasi itu ketaatan kepada manusia, kepada suara manusia, suara mayoritas. Islam memerintahkan
ketaatan hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya mana? Itu sudah diturunkan dalam An-Nisa 59. Tolong diperhatikan lagi. Tolong diingatkan lagi. Nah, semoga yang kita sampaikan dalam akademi hukum sejati ini adalah hujah nanti di akhirat. Kita sudah menyampaikan, walaupun lewat Zoom yang terbatas. Ini usaha yang semoga dinilai oleh Allah sebagai ikhtiar kita untuk menyampaikan kepada umat bahwa kita sudah menyampaikan. Walaupun banyak yang tidak suka, banyak yang membenci dengan istilah khilafah. Baik, dalil berikutnya. Satu hukum saja, dalilnya banyak ya. Yaitu Al-Maidah 48. Ini memperkuat pemimpin yang dimaksud itu bukan sembarang pemimpin ya. Ulil amri yang dimaksud bukan sembarang ulil amri. Itu hujahnya ditambah dengan Al-Maidah 48. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang sudah datang kepadamu. Nah, mari kita analisis ya secara bahasa. Fahkum ini maknanya fi'il amr yang mukhotabnya adalah orang kedua tunggal. Fahkum itu perintah untuk satu orang. Kalau jamak itu fahkumu, yang diperintahkan kaum muslimin sekalian. Itu fahkumu. Tapi ini fahkum berarti satu orang. Nah, kalau ayat-ayat dari Allah kok memerintahkan kepada satu orang, itu mesti yang dimaksud adalah Rasul. Yang dimaksud adalah Rasul. Kayak surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Qul itu fi'il amr yang mukhotabnya satu orang juga. Qul, katakanlah, mesti dalam kurung wahai Muhammad. Qul huwallahu ahad. Ini juga fahkum, putuskanlah hukum wahai Muhammad. Satu orang. Itu yang pertama. Yang kedua ada kata bainahum. Bainahum itu perkara yang muncul antara manusia satu dengan manusia lain. Ini memperkuat bahwa Islam diturunkan tidak hanya mengatur persoalan ibadah. Kalau masalah ibadah itu hubungan manusia dengan Allah. Akhlak manusia dengan dirinya sendiri. Kalau muamalah itu manusia satu dengan manusia lain. Nah, muamalah itu misalnya jual beli, sewa menyewa, ada sirkah, ada makelaran, dan seterusnya. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah itu banyak muncul karena muamalah. Sehingga tidak ada negara satupun yang tidak punya peradilan. Semua negara pasti punya peradilan. Baik negara itu beragama maupun tidak beragama, mau negara komunis, mau negara sekuler, semuanya tetap ada peradilan. Kenapa? Pasti dalam kehidupan itu ada perselisihan, ada perkara antar manusia dalam urusan muamalah. Maka mesti ada pemutusnya. Konflik perkara antar manusia kalau tidak ada hukum yang menyelesaikan, maka manusia itu akan hancur. Masyarakat itu akan bubar gitu loh, kalau tidak ada hukum yang menyelesaikan perkara-perkara antar manusia. Nah, Rasul sebagai kepala negara waktu itu perintah Allah apa? Fahkum, putuskanlah hukum wahai Muhammad, bainahum, perkara di antara mereka bima anzalallah. Nah, ini yang paling penting apa? Lafadz ma. Lafadz ma maksudnya apa?
maksudnya adalah lafadz yang bersifat umum, semuanya. Jadi bima anzalallah berarti apa? Semua yang sudah diturunkan oleh Allah. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah memutuskan perkara di antara rakyatnya dengan semua yang sudah diturunkan oleh Allah. Ini perintah pertama, kemudian ada taukidnya, ada penguatnya. Jadi dalam Al-Quran itu memang tata bahasanya sangat canggih. Makanya kalau sering lihat ChatGPT, Lily J itu sekarang sering muncul gitu. Lily J itu penyanyi Australia yang infonya dia dulu Kristen, kemudian mu'alaf ya, masuk Islam. Tapi belajarnya sama ChatGPT. Tapi viral ya. ChatGPT-nya viral karena yang nonton jutaan itu seluruh dunia, mengguncangkan dunia pesilat. Padahal belajarnya cuma sama ChatGPT. Nah, salah satunya ketika dia tanya, wahai ChatGPT, bisakah kamu meniru Quran? Bilang nggak bisa. Kenapa? Quran itu tata bahasanya sangat amat rumit, level tinggi. Jadi secanggih-canggihnya teknologi nggak bisa meniru. Tapi kalau suruh niru Bible langsung bisa. Saya bisa. Saya buatkan bisa. Tapi Quran dia nyerah. Itu teknologi yang sangat cerdas katanya. Kecerdasan buatan nggak bisa niru. Kalau Bible bisa. Jadi ini bahasanya juga gitu. Diperintahkan untuk memutuskan perkara dengan semua yang diturunkan oleh Allah. Kemudian ada taukidnya. Penguatnya apa? Wala tattabi ahwa'ahum. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Itu penegasan namanya, taukid. Setelah diperintah, kemudian ada larangan. Itu namanya penegasan. Jadi kadang-kadang kalau kita memerintahkan kepada anak itu cukup, kadang-kadang tidak cukup hanya perintah saja. Ini sudah malam, tidur. Ternyata dia sudah di kamar tidur, malah buka HP. Ini berarti kurang tegas. Tidur dan jangan buka HP. Nah itu lebih tegas. Karena bisa aja, ini sudah jam 9 malam, tidur. Masuk kamar, ternyata masih aja mainan HP. Lihat sosmed terus saja. Itu namanya belum jelas. Kalau orang tua itu pengen jelas, tidur dan jangan main HP. Kalau tetap main HP, matikan itu internet. Biasanya anak-anak nggak punya paketan data. Itu namanya penguat. Jadi Allah juga begitu, ngerti manusia itu ngeyel aja. Maka tidak cukup diperintah. Putuskan hukum menurut semua yang sudah diturunkan oleh Allah, ditambah wala tattabi ahwa'ahum. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Mohon maaf, mereka sekarang ini siapa? Mohon maaf ya, mereka ini yang disebut mereka ini anggota DPR kan? Yang tugasnya membuat hukum, karena DPR itu lembaga legislatif. Janganlah mengikuti hawa nafsu manusia. Jadi kalau manusia tidak mau mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, itu ditegaskan oleh Allah, ya ini ditegaskan oleh Allah berarti mengikuti hawa nafsu. Ada penguat yang kedua, yaitu amma ja'aka minal haq. Sehingga meninggalkan kebenaran yang sudah datang kepadamu. Ini penguat yang kedua. Bahwa yang benar itu hanya yang diturunkan oleh Allah. Hukum yang dibuat manusia itu salah. Ini penguat yang kedua. Nah, ada penguat yang ketiga tapi ayat yang lain, yaitu ancaman. Waman, man itu lafadz umum, siapa saja. Nah, ini untuk memperkuat
Fahkum itu apakah yang dimaksud hanya Rasul saja atau berlaku untuk penggantinya? Nah, ini diperkuat dengan Al-Maidah 44. Wa ma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Walaupun ada 3 ya. Faulaika humul fasikun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul kafirun. Nah, karena ini ada man, berarti siapa saja yang menjadi pemimpin, tugas pemimpin itu memutuskan perkara termasuk mengatur kehidupan, itu namanya pemimpin. Maka siapapun yang dia itu jadi pemimpin, lakum bima anzalallah, yang tidak mau memutuskan perkaranya menurut apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun. Maka itu adalah pemimpin yang kafir. Nah, bagi yang punya tafsir Buya Hamka, boleh dicek ini ayat. Ternyata beliau tegas mengatakan, kalau ada pemimpin yang beragama Islam, walaupun dia masih melaksanakan sholat, tapi tidak mau mengatur ayatnya dengan syariat Islam, dia sudah murtad. Ini menurut Buya Hamka ya. Buya Hamka lebih keras, lebih tegas. Berdasarkan ayat ini. Kalau tidak mau dengan i'tikad ya, dengan i'tikadnya dia menolak menerapkan hukum Islam, nggak main-main. Kata Buya Hamka, dia sudah murtad walaupun dia masih sholat. Masya Allah. Ternyata Buya Hamka lebih neges ya. Nah, ayat yang mirip yaitu Al-Maidah 49, mirip tadi ya. Wa anihkum binahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum ayyaftinuka ambati ma anzalallahu ilaik. Jadi mirip. Ini juga wa anihkum bainahum, seperti tadi, fahkum bainahum. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Taukid pertama masih sama. Nah, taukid berikutnya ini beda, yaitu wahzarhum. Ini taukid yang kedua, wahzarhum. Hati-hatilah kepada mereka, ayyaftinuka amba'di ma anzalallahu ilaik. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian saja nggak boleh, apalagi seluruhnya. Memalingkan kamu dari sebagian yang telah diturunkan oleh Allah tidak boleh. Ini menjadi penguat yang kedua. Berarti apa? Melaksanakan Islam itu wajib kafah. Sebagian aja nggak boleh. Ini tahu yang kedua. Nah, penjelasannya mukhotob yang diperintah dari ayat ini karena semuanya menggunakan fi'il amr yang tunggal, itu adalah yang dimaksud Rasul. Tetapi ada kaidah usul yang bunyinya khitabur Rasul khitabu li ummatihi. Walaupun sebenarnya masih ada lanjutannya ya. Malam yukhasisuhu fi rasulihi. Kurang lebih begitu. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk Rasul. Berarti kalau ada perintah untuk Rasul itu berlaku perintah itu untuk umatnya. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk Rasulnya saja. Karena nanti tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa ini perintah untuk Rasul, berarti makanya penafsiran, penerjemahan tidak ada kata khusus Rasul, berarti ini berlaku untuk umatnya. Jadi seruan untuk Rasul itu berlaku untuk seluruh umat. Umat siapa? Tentu saja umat yang bertugas memutuskan perkara, yaitu hakim atau penguasa. Ingat, penguasa dalam sistem pemerintahan Islam itu tidak ada sharing power ya. Penguasa itu memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, makanya hak tabani saja ya, bukan membuat hukum, kemudian yudikatif. Dia juga sebagai hakim pemutus perkara. Nah, ini baru nomor 1 ya.
Nomor 2, insya Allah bersambung ya. Ternyata panjang sekali karena kita tunjukkan istinbat hukumnya. Baik, semoga kita bisa lanjutkan untuk Rabu yang akan datang. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ternyata panjang ya, Masya Allah, untuk bisa menyimpulkan khilafah itu wajib. Banyak alur argumentasi dalil yang harus kita pelajari. Baik, sementara tadi subnya daripada argumentasi dalilnya sudah dibahas. Kalau ada pertanyaan, silakan mulai raise hand dulu saja. Kemudian bisa mulai diketik kalau mau ditulis ya di chat, ada juga Q&A. Namun sebelumnya kami informasikan dulu ada kelas yang akan segera dimulai, ya, yaitu serial kuliah menjadi pakar ekonomi Islam batch 9, insya Allah tanggal 30 di Kamis, setiap Kamis ini jam 8 pagi sampai 9.30, insya Allah akan fokus membahas ekonomi makro, yang mulai dari falsafah ekonomi Islam. Ini termasuk juga nanti kita akan mengkritik ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ya, dan juga poin-poin apa saja yang barangkali urgen untuk kita pahami di era sekarang, dan kenapa juga akhirnya ekonomi Islam yang kafah itu wajib kita terapkan. Nah, ini dari perspektif kenegaraan, ekonomi makro ini sangat penting. Jadi silakan yang berminat, kita akan mulai tanggal 30 Januari, hari Kamis jam 8 pagi. Nanti akan rutin setiap pekan tuh. Ya, insya Allah sangat terjangkau, sangat murah meriah. Silakan untuk bisa mendaftar, sehingga nanti bisa belajar bareng-bareng terkait dengan ekonomi. Kemudian informasi yang berikutnya, masih ada 10 seat yang mau umroh bareng. Ini kita konsepnya umroh mandiri ya, tidak travel secara umum. Karena yang mengeluarkan visa umroh mandiri pun sebetulnya pemerintah Saudi. Jadi sangat boleh kemudian dan aman insya Allah perjalanannya. Ini kita kejar Lailatul Qadar di sana, jadi kita itikaf di Masjidil Haram insya Allah bareng Gurunda, bareng Umi Alina juga, istri beliau, dan juga ada beberapa asatis-asatis lain yang akan bergabung bersama kita. Masih ada 10 seat. Kita tambah kemarin jadi 35 seat, alhamdulillah tiket masih dapat. Ya, kemarin yang Saudi ternyata sudah habis ya. Akhirnya kita coba cari lagi. Alhamdulillah lagi dapat yang Garuda, ya, Garuda yang levelnya kurang lebih sama lah, untuk kemudian bisa kita berangkat bareng dan itikaf di sana. Jadi yang mau ikutan ini masih tersedia, mumpung masih tersedia, belum kita buka ke umum, karena kalau kita buka ke umum khawatir membludak. Jadi silakan, karena ini cepat-cepatan aja ya, cepat-cepatan yang bisa mendapatkan seatnya. Insya Allah kurang lebih 16 sampai 17 hari lah di sana, untuk kemudian kita umroh bareng di akhir Ramadan itu full itikaf di Masjidil Haram, sholat id di sana, kemudian setelahnya baru kita ziarah ke makam Rasulullah di Madinah ya, insya Allah seperti itu. Silakan yang mau bergabung bisa berangkat umroh bareng-bareng bersama gurunda kita semua. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, ada yang sudah raise hand, baru satu yang raise hand, ada lagi silakan raise hand, nanti kita kasih kesempatan sesuai dengan urutannya. Ada Ummu Hamdan, silakan Ummu Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Yang pertama terkait dengan hadis telah diangkat dari umatku perbuatan maksiat yang dilakukan karena keliru, lupa, atau apa yang dipaksakan kepada mereka. Nah, ini apakah hadis tersebut berlaku, atau kadang sering yang saya dengar itu hadis tersebut menjadi hujah ya, pelaksanaan sistem kufur saat ini, atau pelaksanaan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan itu karena sistemik gitu, karena ya gimana lagi, karena terpaksa ya, seperti yang disampaikan Ustadz, debu-debu riba itu ya susah untuk dihindari, akhirnya ya terpaksa, dan itu apakah terkategori di situ gitu. Jadi ketika harus taat pemimpin saat ini di negeri yang tidak menerapkan sistem hukum Islam, apakah itu menjadi sesuatu yang dimaafkan atau diampuni dosa? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua terkait dengan kemarin sudah dibahas terkait dengan wilayah
Al-wasilah tuh ya, al-wasilatul haram. Nah, ini kadang faktanya, kondisinya saat ini seperti yang saya misalkan kerja di apotek gitu. Nah, di mana di apotek itu juga menjual alat kontrasepsi, mohon maaf ya. Nah, ini ketika saya, menjual gitu, apakah saya terkategori al-wasilah, di situ, ila haramin haramun, karena khawatir ternyata itu untuk saat ini kan digunakan untuk free sex karena susah untuk mendeteksi ini digunakan untuk sesuatu yang, benar atau yang salah atau maksudnya kemaksiatan gitu Ustadz. Nah itu, terus terkait, seperti juga contoh apa namanya ketika, mmm seseorang yang, kemarin Ustadz mencontohkan menjual rok mini yang di mana itu menjadi wasilah. Nah ini saya, apa ya, agak-agak bingung gitu, karena kok kayaknya sekarang hampir semuanya bisa menjadi wasilah gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang berbuat maksiat, menggunakan segala sesuatunya. Nah, punten yang ketiga Dok, mohon maaf kayak yang ketiga Ustadz, kalau yang tabarus untuk laki-laki itu apakah ada Ustadz, keharamannya? Karena kalau yang diseru kok lebih banyaknya perempuan, tapi sekarang faktanya banyak sekali laki-laki yang juga mohon maaf bertabarut seperti para artis-artis itu ya, Ustadz. Mungkin itu, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Bu Hamdan. Yang pertama terkait hadis rufiat sekolam, apakah saat ini termasuk keterpaksaan Ustaz atau bagaimana? Baik, yang pertama masalah hadis ya. Rufi'al rufi'a alal umati al khoto'i wa nisyani wa maks wa mastukrihu alaihi. Itu hadisnya ya. Rufi'al umati itu juga ada dalalatul iltizam ya. Kalau tadi kita bahas dalalatul iltizam, dalam hadis ini ternyata ada. Rufi'al umati akan diangkat umatku. Maksudnya apa? Kan ini harus ada konsekuensi logisnya. Yang dimaksud itu dosa-dosa umatku. Jadi akan diangkat dosa-dosa umatku. Itu maknanya dalalatul iltizam. Yaitu 3 perkara. Yang pertama apa? Al-khoto'i. Al-khoto' itu salah ya. Tapi yang dimaksud adalah didul amdi, tidak sengaja. Yang kedua, nisyan. Nisyan itu lupa. Yang ketiga, wamastubrihu alaihi. Keterpaksaan atasnya. Nah, setiap kita memahami satu hadis, satu ayat, itu memang harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Ini kaidah yang dituntunkan oleh ulama ya. Ulama itu sangat hati-hati dalam memahami nas Quran maupun sunnah. Tidak boleh kita langsung memahami secara bahasa. Yang dimaksud keterpaksaan atasnya itu apa? Ya dikaitkan dengan yang lain. Nah ternyata keterpaksaan atasnya itu berlaku 2 hal ya. Jadi ketika dia itu terpaksa harus melaksanakan, sebenarnya dia tidak menginginkan, berarti ini dalam kategori aktif ya, dalam kategori aktif. Misalnya saja, ya kemarin saya di Malaysia, kemana-mana mesti lewat jalan tol ya, ya macam di Jakarta lah. Keluar sebentar jalan tol, keluar sebentar. Ya saya kasihan yang mendampingi saya karena harus mengeluarkan untuk apa tab bayar. Itu 1 kali jalan itu sudah berapa ringgit itu. Padahal menurut hukum Islam, jalan itu milik umum. Seperti laut itu milik umum, ya jangan dikapling-kapling. Jalan raya itu juga milik umum, jangan dikapling-kapling. Nah jalan itu sekarang dikapling, namanya jalan tol. Lebuh raya ya kalau di Malaysia. Jalan tol itu sebenarnya pengkaplingan milik umum. Sehingga kalau kita lewat harus izin kan. Izinnya dalam bentuk bayar. Kalau kita nggak bayar nggak boleh lewat. Itu namanya pengkaplingan milik umum. Kalau kita belajar ekonomi Islam, tadi yang diumumkan Ustadz Ali itu,
Nanti kalau belajar di ekonomi Islam, itu haram hukumnya. Pengkaplingan milik umum, nggak boleh. Siapapun, negara aja nggak boleh, apalagi swasta. Negara aja nggak boleh milik umum, dikapling-kapling. Kecuali ada dalil khusus ya, yaitu khima. Nah, itu pembahasan berikutnya. Khima itu pengkaplingan oleh negara, tapi untuk kepentingan umat Islam juga. Misalnya untuk kepentingan jihad, itu boleh melakukan khima terhadap milik umum. Nah, tapi kalau kita nggak lewat situ, terus mau lewat mana? Itu namanya keterpaksaan atasnya. Jadi kalau mengkapling tempat umum sehingga orang itu harus bayar, hukumnya haram, sebenarnya kita lewat situ membayar juga haram sebenarnya. Berlaku bolak-balik. Seperti kalau negara memungut pajak itu hukum asalnya haram, maka membayar pajak juga haram. Hukum asalnya jalan tol itu haram, maka membayar jalan tol juga haram. Tapi karena ada hadis ini, wa mastukrihu alaihi, maka berlakunya sekarang menarik bayaran jalan tol hukumnya haram, tapi kalau kita terpaksa harus lewat, kalau nggak lewat kita itu nggak bisa menunaikan hajat kita, maka keterpaksaan itu ada rukhsah. Rukhsah itu maknanya tidak merubah hukum. Rukhsah itu maknanya hanya yang dipaksa saja dapat keringanan, dapat rukhsah dari Allah, tetapi hukumnya tetap haram. Seperti membayar pajak itu ada rukhsah karena dipaksa. Kalau kita nggak bayar pajak ya nggak bisa hidup di negara ini. Dipaksa itu ada rukhsah. Itu makna yang pertama menurut para ulama ya, keterpaksaan karena dia mau mengamalkan berbenturan dengan aturan yang memaksa. Makna yang kedua apa? Makna yang kedua, keterpaksaan karena apa? Berkaitan dengan kewajiban yang mestinya kita laksanakan. Kalau tadi hubungannya dengan keharaman yang mestinya kita tinggalkan. Kita melakukan keharaman, misalnya seperti membayar pajak, membayar BPJS, membayar jalan tol, itu keharaman yang terpaksa kita lakukan. Itu ada rukhsah mengikut hadis ini. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, keterpaksaan karena kewajiban yang mestinya kita lakukan itu tidak kita kerjakan. Jadi harus dua dimensi ya, memahami hadis ini. Jadi terpaksa melakukan haraman, ada terpaksa tidak bisa melakukan kewajiban. Jadi kalau ada kewajiban-kewajiban yang tidak kita laksanakan, kita ini dosa. Dosa. Kewajiban apa? Banyak sekali kan. Hanya kalau ada orang berzina, itu wajib dihukum cambuk 100 kali. Kalau ada orang mencuri, wajib dipotong tangannya. Kalau ada orang membunuh, wajib dikisos. Itu namanya kewajiban-kewajiban. Kalau ada kekafiran, wajib ada dakwah dan jihad ke sana. Wajib. Sekarang pertanyaannya, kalau kewajiban itu tidak kita laksanakan, bisa masuk surga? Surganya siapa? Walaupun statusnya fardu kifayah. Ingat, fardu kifayah kalau tidak dilaksanakan seluruh umat Islam dosa. Nah, dari Ummu Hamdan tadi, argumen temannya tadi yang dilupakan apa? Yang dilupakan itu kewajiban. Nggak dibahas itu. Banyak kewajiban yang sekarang tidak tertunaikan. Dosa kita itu. Harus berani tegas mengatakan. Masuk neraka orang yang berdosa itu. Kenapa dosa? Karena fardu kifayah. Kalau nggak percaya nanti dosanya malah double-double. Negara mengatur ekonomi Islam yang menghentikan riba, itu wajib hukumnya. Kalau negara nggak mau melaksanakan itu, seluruh rakyatnya dosa. Dalam hitungan saya di buku dosa investasi itu,
90% kewajiban itu nggak terlaksana. Fardu kifayah. Fardu kifayah yang terlaksana itu hanya mengurus jenazah aja itu fardu kifayah. Fardu kifayah yang lain 90% tidak terlaksana. Sekarang itu diomongin dosa itu nggak takut. Dosa itu maknanya apa? Masuk neraka gitu loh. Terus sekarang bagaimana kita boleh mendapatkan rukhsah di dalam pelaksanaan kewajiban itu? Itu dalam buku saya itu, dosa investasi, kita jelaskan. Dosa berarti dosa karena kita diam. Nggak usah maksiat lah. Nggak usah melakukan kekaraman. Kita diam saja mengalir terus dosa. Dosa apa? Dosa kifayah. Satu-satunya menggugurkan dosa kifayah itu harus masuk keterpaksaan atasnya. Yaitu apa? Harus ada usaha. Harus ada usaha memperjuangkan agar syariat Islam itu bisa terlaksana sampai kategori terpaksa mati gitu loh. Itu baru gugur. Itu makna yang kedua dari wa mastugrihu alaihi. Kalau tidak ada usaha itu, ya nggak ada rukhsah, mengalir terus dosa-dosa. Kalau dalam buku saya, dalilnya apa? Bahwa diam saja itu dapat kiriman dosa. Kalau dari Quran jelas Al-Anfal 25. Wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, bertakwalah kamu atau takutlah kamu fitnatan akan siksa. Fitnah itu maknanya 3 ya. Salah satunya siksa yang sangat berat. Jadi fitnah itu asyaddu minal qatl kan ayatnya gitu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena membunuh itu bisa sekali mati. Kalau di fitnah itu disiksa, nggak mati-mati. Siksa itu maknanya fitnah. Maka siksa itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam dari. Allah memperingatkan, wattaqu fitnatan, takutlah kamu sekalian akan siksa. La tusibanna allazina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Kalau pemimpinnya zalim, kita bisa mengatakan, ya kita akan terpaksa hidup dalam kezaliman, kita akan terpaksa diatur dengan syariat Islam. Terpaksa itu nggak dosa. Dari mana? Baca Al-Anfal 25. Kalau pemimpin kita zalim kok diam, takut, kita harus takut akan siksa. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa siksa Allah sangat pedih, sangat keras. Baca tafsirnya ayat ini. Semua mufasir mengatakan ini adalah dalil yang mewajibkan bagi seluruh kaum muslimin itu tidak boleh diam. Wajib mendakwai kalau ada pemimpin yang zalim. Karena kalau pemimpinnya zalim dibiarkan, seluruh rakyatnya disiksa, dosa masuk neraka. Makanya dalam buku saya jelaskan apa syarat masuk kategori terpaksa yang ada rukhsah. Syaratnya 4. Kalau 1 saja nggak terpenuhi, nggak bisa. Yang pertama harus berani mendakwahkan fardu kifayahnya secara langsung. Apa sekarang yang nggak terlaksana? Kewajiban qisas, kewajiban potong tangan, kewajiban hukuman cambuk, kewajiban untuk menghilangkan riba, menghilangkan judi. Harus berani menyampaikan. Syarat kedua, karena ini terkait dengan negara, mendakwahkan itu tidak boleh sendirian. Mau sekenceng apapun kita sendirian itu belum disebut terpaksa. Itu nggak serius, itu nggak sungguh-sungguh. Itu sama aja ngaku-ngaku nikah, kamu udah nikah, sudah, mana istrimu? Aku nikah sendirian, itu nggak nyambung. Saya sudah serius memperjuangkan khilafah. Mana buktinya? Aku sendirian memperjuangkannya. Ya itu tidak disebut bersungguh-sungguh yang masuk kategori terpaksa. Itu nggak serius itu.
Karena nggak ada logikanya bahwa memperjuangkan tegaknya khilafah kok sendirian. Logikanya di mana? Mau mendirikan di mana? Di pulau terpencil, di laut selatan sana, sendirian. Nggak bisa. Terkena kaidah malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Harus berjamaah, harus berkelompok. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, jamaahnya juga bukan jamaah khairiyah, jamaah sosial ke masyarakat. Jamaahnya wajib jamaah sia-sia. Jamaah politik, yaitu jamaah yang memperjuangkan tegaknya syariah. Saya berkelompok, kelompok apa? Kelompok yang mendirikan masjid, mendirikan sekolah Islam, madrasah Islam, itu serius namanya. Itu maunya bisnis. Ya bisnis boleh silahkan, nggak ada larangan. Saya juga punya sekolah bisnis. Tapi tidak bisa mengatakan kita sudah masuk kelompok yang serius memperjuangkan tegaknya syariah dan khilaf. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Tapi jangan mengatakan saya sudah terpaksa, sudah berjuang. Nah buktinya, nanti ditanya Allah, mana buktinya? Kamu tidak mau bergabung dengan jamaah yang memperjuangkan syariah dan khilaf. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, kalau sudah masuk di jamaah yang memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah, nggak boleh setengah-setengah. Harus sungguh-sungguh serius di dalam jamaah itu sampai terpaksa. Nah itu baru disebut keterpaksaan atasnya. Itu untuk kategori yang kedua, yaitu terpaksa dalam pelaksanaan kewajiban. Jadi terpaksa itu ada dua. Dan semua ada penjelasan dalil-dalil yang lain. Terpaksa karena kita harus melaksanakan keharaman, ada terpaksa karena kita tidak bisa melaksanakan kewajiban. Mana yang bisa mendapatkan rukhsah? Nah, penjelasan ini harus ditegakkan. Kalau enggak, umat seenaknya. Saya gini kan terpaksa. Itu kalau terpaksa yang dosa kan penguasanya saja. Kita enggak dosa karena terpaksa. Kita lahir dalam sistem ini, terpaksa. Masuk neraka itu. Masuk neraka. Berdasarkan Al-Anfal 25. Ada juga nanti kalau mau dibaca Al-Baqarah 166, 167 dan seterusnya bisa dibaca dalam buku dosa investasi. Mas wasilah itu di AKBS dibahas ya mendalam. Wasilah itu harus sampai ghulabatuz zon. Jadi kalau kita jualan rok mini yang membeli itu harus kita lihat ini menurut persangkaan kita ini akan dipakai di rumah atau di tempat umum. Kalau dugaan kuat kita dipakai tempat umum, ya haram menjualnya. Namanya wasilah. Kalau kita jualan kondom misalnya, punya apotek, malam-malam orang beli, laki perempuan, kalau kelihatan nggak orang itu suami istri atau itu hanya pacaran itu kelihatan. Nah itu dugaan kuat kita apa? Kalau dugaan kuat kita itu untuk berzina, ya haram hukumnya menjual. Jadi menurut para ulama, wasilah itu bisa jatuh kalau dengan dugaan kuat. Nah itu penjelasannya panjang ya. Kemudian yang ketiga, tabarus itu untuk siapa? Ya untuk perempuan. Karena dalil-dalilnya itu berkaitan dengan perempuan. Nah itu dibahas di Akademi Keluarga Samaro ya. Insya Allah. Itu ya Allah. Baik, insya Allah clear ya Bu Somo Hamdan. Berikutnya dari Bu Tini, silakan Ibu Tini. Bisa di unmute ya, Ibu. Oh. Saya ya Ustadz ya. Ya, Terima silakan Bu. kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi khawatir nggak kebagian, udah saya tulis. Jadi ini Ustadz, tadi kan disampaikan bahwa berdirinya atau tegaknya negara khilafah itu adalah menyatukan umat Islam seluruh dunia yang dipimpin oleh seorang khilafah. Yang mau saya pertanyakan di sini, bagaimana dengan negara-negara yang
sudah berdiri atau sudah memerdekakan diri dan merasa sudah punya pemerintahan yang sudah dipimpin oleh satu kepala negara. Contohnya seperti Indonesia sendiri. Nah, seperti pengalaman yang sudah Ustadz, kan kalau kita bicara masalah khilafah gitu kan seolah-olah kayak aduh ini ancaman mau memecah belah rakyat Indonesia yang sudah terbentuk sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu yang sampai sekarang itu kadang-kadang kata-kata khilafah itu yang menyeramkan, Ustadz. Jadi bagaimana ini caranya untuk menyampaikan biar ini kan udah sampai puncaknya bahwa khilafah itu ternyata begini gitu. Nah, yang artinya kan mau tidak mau bagi yang percaya kan berusaha. Nah, dengan berusaha tegaknya khilafah itu ya banyak tantangan gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Ustaz? Iya, kalau menjawab pertanyaan itu memang bisa dengan dua cara ya. Bisa dengan retorika, bisa dengan hujah mendalam. Tergantung kalau kita ada waktu yang panjang, diskusi yang jenak, ya gunakan hujah yang mendalam. Seperti tadi saya menjelaskan tentang wa mastukrihu alaihi. Bisa secara mendalam. Mana di akhir? Tapi kalau hanya waktunya pendek, dengan retorika bisa. Retorika itu ya hanya singkat, padat, jelas. Tinggal dibalikkan saja gitu. Misalnya, khilafah itu memecah belah persatuan. Ya tinggal yang memecah belah itu siapa? Yang harus diingatkan, bersatu itu wajib kan? Kalau perlu dalil pakai yang mudah ya. Ali Imran 104. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruqu. Itu sudah sangat jelas. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah. Maksudnya akidah Islam. Dan janganlah kamu terpecah belah. Hablullah itu tali agama Allah. Semua mufasir mengatakan itu akidah Islam. Dasar persatuan, pengikat persatuan itu akidah Islam. Dan kita dilarang terpecah belah. Maka kalau mau pakai retorika, sebenarnya yang memecah itu siapa? Faham kebangsaan atau faham khilafah? Kan gitu kan. Yang memecah belah umat Islam itu siapa? Faham kebangsaan atau faham khilafah? Faham khilafah itu ingin menyatukan bahkan seluruh dunia. Siapa yang memecah belah? Faham kebangsaan. Jangan dibalik-balik. Kalau retorika kan tinggal dibalik. Kenapa pejuang khilafah dituduh memecah belah? Yang memecah belah siapa? Faham kebangsaan. Kalau mau diperkuat pakai hadis Nabi, laisa minna man da'a ila asobiyatin wa qatala li asobiyatin wa qutila li asobiyatin. Bukan termasuk umatku. Jangan ngaku-ngaku sebagai umat Muhammad. Jangan minta syafaat kepada Rasul. Rasul nggak mau ngakui. Man da'a ila asobiyatin. Orang yang menyeru asobiyah. Kebangsaan. Wa qatala li asobiyatin. Yang membela kebangsaan, yang berperang membela kebangsaan. Waqutila li asobian, yang mati karena membela kebangsaan. Yang ingin masuk surga apa enggak? Itu jawaban singkat padat jelas. Itu ya Allah. Terjawab ya Bu, bisa dengan retorika jika memang waktunya singkat atau waktunya sebentar. Berikutnya dari siapa lagi tadi? Dan dari raise hand, berarti lanjut yang pertanyaan chat ya. Dari siapa tadi? Ummu Ibrahim. Ummu Ibrahim, Ustaz bagaimana mendakwakan tidak cukup NKRI bersyariah karena Allah ingin Islam kafah.
Islam kafah bisa diterapkan hanya dengan menegakkan khilafah jazakallah. NKRI bersyariah, itu kira-kira gimana? Karena NKRI masih ada unsur asobiyah ya, kebangsaan. Kenapa? Kenapa harus khilafah? Karena khilafah itu satu-satunya institusi yang bisa menjalankan Islam secara kafah. Jadi sekarang itu yang dipakai oleh Amerika untuk menaklukkan Islam itu dengan paham kebangsaan. Mohon maaf ya, contohnya Afghanistan. Afghanistan itu dimerdekakan dan dipersilahkan menerapkan syariat Islam full 100%. Tapi untuk dalam negeri gitu loh. Afghanistan itu konstitusinya jelas, undang-undang dasarnya jelas. Dasar negara adalah Islam. Seluruh syariat Islam diterapkan di Afghanistan, tapi dalam negeri. Untuk luar negeri tidak boleh. Jadi syariat Islam untuk luar negeri apa? Wajib mengemban dakwah dan jihad. Ingat kalau dakwah dan jihad tidak mau diemban, itu tidak sah sebagai negara khilafah. Dan Amerika tahu, boleh mendirikan negara Islam asalkan bukan khilafah. Gitu. Suriah kemarin muncul. Insya Allah Suriah ini juga tegak atas dasar syariat Islam. Asal bukan khilafah, mesti gitu kan. Silahkan, dikasih jalan dibantu kok sama Amerika. Tapi jangan khilafah. Itu negara yang bersyariah. Jelas, 100% syariah. Tapi untuk dalam negeri. Karena kalau sampai itu khilafah nanti, Suriah punya tanggung jawab untuk menyerang Israel. Israel yang ketakutan. Karena itu tugas khalifah membebaskan negeri-negeri Islam dari penjajahan. Tapi kalau mau setuju dengan Suriah, syariat Islam hanya untuk bangsa Suriah saja, pasti diizinkan. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan Islam. Masih dosa loh itu, masih dosa. Bahkan berat itu dosa bagi pemimpin yang tidak mau mengemban dakwah dan jihad. Berat. Gitu ya, Allah. Baik, terjawab ya, Om Ibrahim. Berikutnya dari Ibu Hafiza Dawi. Tadi Bu Tini udah ya dijawab, ditanyakan langsung, berarti langsung Ibu Hafiza Dawi. Golput karena tidak ada pemimpin yang mau menjalankan syariat Islam dan mengajak keluarga golput. Apakah itu sudah termasuk salah satu bentuk usaha menjalankan syariat Islam dan bisa menjadi wasilah terlepas dari dosa jariah pemimpin, Ustaz? Nah, dari pertemuan Hamdan tadi menjadi jelas. Itu baru satu sisi, keterpaksaan satu sisi, yaitu apa? Mengingatkan untuk tidak menjalankan haraman. Menyoblos pemimpin untuk melaksanakan hukum yang tidak Islam kan haram. Kita sudah mengingatkan untuk haram. Satu sisi sudah, tapi yang belum apa? Sisi kewajiban. Ingat tidak hanya kita itu mencegah keharaman, tapi juga berusaha mewujudkan kewajiban tadi. Kalau enggak ya kena dosa yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban. Fardu kifayah itu kan kewajiban kifayah yang kalau tidak dilaksanakan kita terkena apa? Dosa-dosa kifayah mengalir sendiri kok. Pokoknya kalau kita mengaku muslim mengalir. Setiap fardu kifayah yang tidak terlaksana itu mengalir terus. Satu-satunya jalan penggugur itu syaratnya 4 tadi. Monggo saja, kalau mau ya silakan, nggak mau ya nggak apa-apa. Ini menurut pendapat pribadi saya yang sudah saya tulis dalam buku. Syarat kita masuk terpaksa sehingga gugur dosa-dosa investasi atau dosa-dosa kifayah kita 4. 1, berani menyampaikan fardu kifayah secara langsung. 2, dilakukan secara berjamaah. 3, jamaahnya jamaah siyasah. 4, setelah masuk jamaah siyasah harus sungguh-sungguh berjuang bersama jamaah siyasah sampai kita mati, maka terpaksa
gugur semua dosa-dosa kifayahnya. Gitu ya, Allah. Baik, insya Allah terjawab ya, Ibu Hafiza Dawi dari Surwako. Satu lagi terakhir, Ustadz, dari Ummu Ibrahim, bagaimana pendapat Ustadz terkait kebebasan semu di Gaza, Palestina hari ini? Zionis berkhianat, bebasin 90 tawanan, tapi menangkapi lagi 62 orang. Ya, memang Zionis begitu dari dulu. Yahudi, Quran selalu disebut oleh Quran itu memang manusia yang selalu mengkhianati perjanjiannya. Ingat peristiwa Perang Ahzab, itu kan pengkhianatan Yahudi. Dulu sudah terikat perjanjian untuk terikat dengan Piagam Madinah. Nyatanya dia berkhianat, bergabung dengan tentara Ahzab. Akhirnya dihukum oleh Allah. Rasul diperintahkan untuk langsung ke Bani Quraisyah, langsung dihabisi atas perintah Allah. Karena berkhianat. Karakternya Yahudi suka berkhianat. Tapi jangan salahkan juga Hamas ya, karena Hamas nggak ada yang menolong. Kalau terus melakukan gencatan senjata itu sudah dalam, kalau saya bayangkan sudah dalam keterpaksaan. Rakyatnya sudah hancur, lebur seperti itu. Perlu nafas. Ya hukum asalnya haram, tapi itu mesti ditempuh kenapa? Insya Allah karena keterpaksaan. Kasihan mereka itu. Untuk menarik nafas saja nggak bisa. Sehingga perlu gencatan senjata. Walaupun mereka, saya yakin mereka tahu sifat orang Yahudi pasti mengkhianati. Tapi kita harus husnudzon kepada pejuang-pejuang yang sudah tidak peduli lagi terhadap mereka itu. Sehingga mereka harus menempuh jalan haram yang insya Allah ada rukhsah, ada pemaafan dari itu. Gitu ya. Baik, alhamdulillah hari ini sudah terjawab semua pertanyaannya. Masih berlanjut ya, bagaimana argumentasi dalil terkait dengan wajibnya khilafah. Insya Allah spesial episode terkait wajibnya khilafah ini akan kita share ke publik agar bisa mengedukasi banyak orang, bisa dipahami bahwa ternyata hari ini kita punya kewajiban besar yang merupakan yang harus kita bareng-bareng untuk saling mengingatkan, yang akan kita share ke publik khusus episode wajibnya khilafah. Mungkin ada closing statement Ustadz untuk hari ini? Baik, alhamdulillah baru satu hukum ya kita bahas, padahal ada 6 hukum. Sudah sesuai dengan komitmen kita bahwa untuk AMS kita pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja. Karena kita menghendaki, kita menginginkan pemahaman yang mendalam. Semoga niatan kita bisa tercapai dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan media ini juga bisa menjadi media penyadaran umat sehingga umat bisa paham dan bangkit untuk meraih kejayaannya. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmunya hari ini, Masya Allah luar biasa. Ini masih baru satu dalil ya, Bapak sekalian, untuk menyimpulkan khilafah itu wajib. Ternyata tadi ada 6 dalil. Bisa jadi satu dalil itu satu part itu. Jadi silakan ajak saudara-saudara kita yang lain, sahabat-sahabat kita yang lain untuk bergabung di AMS Akademi Muslim Sejati sehingga bisa lebih memahami, mendalami dan berkomitmen untuk menjadi muslim sejati sebagaimana yang diperintahkan, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi Rabu depan jam 5.30, jangan lupa ya untuk kemudian bergabung ke kelas Akademi Muslim Sejati. Untuk hari ini kita cukupkan. Syukron jazakumullah khairan atas partisipasinya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, kasih rata.